Oke, lanjut lagi videonya. Jadi tadi video yang sebelumnya itu sampai di splash screen ini, yaitu di bagian membuat welcome ini. Nah, sekarang kita ke splash screen activity. Nah, di sini kita akan buat codingannya gimana. Jadi kita akan menggunakan handler dot post delay. Oke, di sini harusnya ada new handler dot post delay. Oke, post delay ya. Kemudian di sini kita isi dulu waktunya. Misalnya kita mau 4 detik atau 4000 ya. 4000 milisecond. Kemudian di sini kita isi new kontrol spasi runnable. Jangan lupa di sini kita kasih titik koma. Dan di sini kita isi ketika dari splash screen maka dia akan ke login new intent. Ini intent. Kemudian di sini ada splash screen activity.this. Tujuannya berarti ke login activity.class. Oke, nah setelah itu di bagian login activity, nah ini udah kita buat kodenya. Nah di sini kita akan buat session prep. Nah di sini kita akan validasi juga, berarti sini session prep dot check login. Ini ya, cek login ya. Jadi di sini dia akan ngecek loginnya. Kalau misalnya, nah di sini itu ada islogin ya, islogin. Nah islogin itu dipakai di sini bawah. Boolean islogin. Nah kemudian secara default returnnya itu false. Kemudian di method check login ini dibuat if conditional. Jika isloginnya ini isloginnya true, maka dia akan masuk ke main activity. Jadi kalau kita udah pasang kayak gini session prep check login, maka dia akan otomatis memanggil metode ini akan ke main activity. Kemudian untuk check login main ini akan kita pakai di main activity. Kayak ini kita copy aja. Kemudian kita ke main activity. Kita buat variabelnya di bagian atas. Kemudian di sini si session prep itu kita inisialis ya, new session prep. Sini this. Kemudian titik koma, berarti session prep kita panggil di sini login, check login main. Oke ya. Jadi apa itu check login main? Jadi isinya itu jika tidak login, jika dia tidak login maka dia akan kembali lagi ke login activity. Artinya dia sebenarnya masuk dulu di sini create login session. Kalau udah berhasil di create maka dia akan bisa dipakai dua metode ini. Oke, ini sekarang kita running. Kita akan ngecek loginnya apakah berhasil dan sessionnya apakah berhasil juga, gitu ya. Nanti setelah itu kita akan buat untuk logoutnya. Jadi logoutnya itu nanti ada di main activity. Kita akan tambahkan di bagian main activity yaitu option selected ya. On option selected. Kemudian kita tambahkan juga on create option menu. Nanti di bagian sini kita tambahkan menu baru. Ini kita copy paste aja, copy, kemudian kita paste di sini. Kita ganti namanya menu home. Kita oke. Kemudian di sini kita ganti titelnya jadi logout dan ID-nya kita ganti jadi logout. Oke. Nah, di sini kita isi sama seperti di detail result activity. Pakai yang ini ya. Copy.
Kemudian kita paste di sini. Menunya kita ganti jadi menu home. Nah, kemudian di on option selected kita ikutin seperti ini juga, copy. Kita hapus ini. Oke, nggak perlu dihapus, tapi kita tambahkan aja di bagian atas. Jangan lupa. Oke, ini ID-nya berarti kita panggil si ID logout. Nah, di sini logout-nya kita pakai session juga. Berarti di sini session prep.logout user. Jadi ketika si logout diklik, maka dia akan logout user. Nah, ini tadi udah running. Kita akan tes login dulu. Nah, ini kita register dulu ya. Nah, di sini Bas, username-nya Bas, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya bas@bas.com, di image-nya misalnya ini .png, kemudian passwordnya 123456, dan kita klik register ya. Ingat ya, emailnya bas@bas.com, passwordnya 123456, kemudian kita klik register. Oke, user berhasil login. Nah, di sini kita akan buat untuk loginnya, berarti sini emailnya bas@bas.com, kemudian passwordnya 123456, kemudian kita login. Oke, gagal login, kita akan cek logchat-nya. Sini kita ganti jadi reset new, dan di bagian login activity kita akan debug ya. Caranya debug kita pakai log-e aja. Sini log-e titik tag dalam kurung tag, kemudian error. Di sini kita panggil flash get message. Kemudian untuk bagian sini juga kita log juga responnya. Ini kita pakai log-e tag response. Kemudian di sini kita pakai flash response body. Nah, kita ambil si get pesannya, kemudian titik koma. Nah, ini bisa kita running. Nah, kemudian untuk melihat debugnya itu, untuk apakah error seperti apa, itu di log chat ya, seperti biasa. Kemudian kita ganti verbose-nya jadi error supaya kelihatan, karena kita di sini menggunakan log-e. Nah, setelah itu kita lihat tadi username-nya berarti sini bas@bas.com, kemudian passwordnya 12345, dan kita klik sampai 6 ya. Kemudian kita klik login. Oke, respons berhasil login, tapi di sini gagal login. Berarti dia masuknya di bagian sini ya. Ini kita debug lagi, get kodenya kita ambil, dan kita running lagi. Oke, kita lihat lagi logchat-nya. Ini bas@bas.com, passwordnya 1234556. Klik login. Oke, responsnya itu 0. Kodenya 0. Oke, kita cek lagi di DB Recept, kemudian kita lihat user login. Oh, di sini menggunakan pesan dan sukses ya. Jadi di sini saya ganti aja, suksesnya itu jadi kode. Kemudian di sini diganti 1.
Di sini juga suksesnya itu jadi kode, kemudian di sini ganti jadi 2, kita Ctrl S. Nah, kemudian cek loginnya. Oke, berhasil login ya. Oke, ini berhasil login. Nah, kemudian coba kita back lagi, dan kita akan masuk ke resep new ini. Kita akan masuk ke resep new. Oke, ini resep new. Apakah dia akan login activity lagi atau langsung ke main activity? Nah, jadi login activity dilewat ya. Nah, kalau kita logout, dia masuk ke login. Nah, sekarang jangan lupa di bagian start activity ini kita kasih finish. Begitu juga di bagian register activity. Di bagian sini kita finish. Jadi maksud finish ini yaitu ketika dia masuk ke login activity, register activity ini dibuat finish gitu. Jadi ini udah jadi. Nah, ini kita login lagi. Kita running lagi ya. Dari register, logout sampai ini udah jadi. Silakan diikuti, dan nanti untuk project ini akan di upload di GitHub, dan teman-teman bisa ngelihat linknya di GitHub bas@bas.com. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6, klik login. Oke, berhasil login ya. Nah, ketika dia di kill, kemudian kita masuk lagi ke bagian reset new. Nah, ini dia masuk ke sini. Jadi udah nggak login lagi ya. Dan kita cek di Android manifest. Harusnya intent filter ini kita pindah ke bagian splash screen activity. Karena yang akan kita load terlebih dahulu yaitu splash screen activity, dan ini di running lagi. Kemudian di sini theme-nya kita ganti jadi nggak usah ya. Di sini kita kasih label aja. Di sini kita isi splash screen. Oke, kita running lagi. Nah, nanti dia akan masuk terlebih dahulu ke splash screen, dan ketika dia punya data, dia akan melewati login. Ketika nggak punya data atau kita logout, maka dia akan ke login activity. Nah, ini ya, ini langsung ke main ya. Nah, ketika kita logout, kemudian ini kita kill, dan kita masuk lagi ke aplikasi reset. Kasih reset. Oke, ini running lagi ya. Nah, ini karena di logout tadi dia langsung ke login. Nah, kalau udah masuk, oke, login, berhasil login, masuk ya. Nah, sekarang kita udah bisa nambah dan hapus, delete, maupun update. Nah, oke, untuk tutorial kali ini membuat resep aplikasi dari login sampai register sampai di sini ya. Jadi untuk database-nya ini, DB Resep ini nanti saya akan simpan ini di repo. Ini akan saya push. Cara pushnya yaitu kita masuk ke PCS, kemudian kita ke import version control, kita share project on GitHub. Nah, pastikan kita sudah login juga di GitHub. Android Studio kita udah login di GitHub ya. Dan pastikan juga teman-teman sudah menginstal Git kalau pengen ini ya. Kalau pengen bisa
login di GitHub. Jadi kita butuh install Git. Nah, tutorialnya juga ada di GitHub, ada di YouTube saya. Silakan cek tentang cara upload atau cara push project di GitHub. Ini saya kasih nama reset project. Ini nggak bisa load ya. Nanti saya akan push dan linknya akan taruh di description video. Untuk sekarang selesai sudah kita belajar tentang membuat resep API, membuat resep menggunakan API ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.